Provinsi Banten lahir dari semangat reformasi tahun 1998. Sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ketimpangan pembangunan, minimnya representasi politik, serta kuatnya identitas historis Kesultanan Banten mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah. Aspirasi tersebut akhirnya terwujud pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang menetapkan Banten sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Pemekaran ini diharapkan membawa pemerintahan yang lebih efektif, pembangunan yang merata, dan demokrasi lokal yang kuat. Namun dalam praktiknya, dinamika politik Banten berkembang ke arah yang berbeda. Sejak awal pembentukannya, kekuasaan politik di Banten mulai terkonsentrasi pada elit tertentu. Salah satu figur sentral adalah Ratu Atut Khosyah yang kemudian menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur Banten. Di bawah kepemimpinannya muncul fenomena dinasti politik, di mana jabatan strategis di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota diisi oleh keluarga dan jejaring kekuasaan yang saling terkait. Dinasti politik ini bertahan melalui penguasaan partai politik, pengaruh kuat terhadap birokrasi, serta patronase ekonomi. Meskipun pemilihan umum tetap dilaksanakan, persaingan politik cenderung tidak seimbang. Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi. Krisis legitimasi memuncak ketika Ratu Atut Khosyah terjerat kasus korupsi dan divonis bersalah. Peristiwa ini menjadi titik penting yang membuka kesadaran publik terhadap praktik hegemoni kekuasaan di Banten. Namun, berakhirnya satu figur tidak serta-merta menghapus jejaring dinasti politik. Struktur kekuasaan yang telah mengakar tetap beradaptasi dengan kondisi politik kontemporer. Kini Banten menghadapi tantangan besar, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan publik. Sejarah pembentukan Provinsi Banten menjadi pengingat bahwa demokrasi lokal bukan hanya soal pemekaran dan pemilu, melainkan juga tentang pengawasan masyarakat dan perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Di tengah dinamika tersebut, peran masyarakat sipil, media, dan generasi muda menjadi faktor kunci dalam menjaga arah demokrasi lokal. Tingkatnya kesadaran politik, kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah, serta keberanian untuk mengkritisi kekuasaan menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Banten tidak sepenuhnya tertutup. Meski menghadapi tantangan struktural, benih-benih perubahan terus tumbuh seiring tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Banten hari ini adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia, sebuah perjalanan panjang antara harapan, reformasi, dan realitas politik. Demikian, terbentuknya Provinsi Banten tidak hanya menandai pemekaran wilayah secara administratif, tetapi juga memperlihatkan dinamika kekuasaan lokal yang kompleks, mulai dari harapan reformasi hingga tantangan berupa dinasti politik dan hegemoni kekuasaan yang menjadi pelajaran penting bagi penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih adil di masa depan.